Kemunculan film Jejak Khilafah di Nusantara adalah salah satu bukti mutakhir betapa propaganda khilafah masih jalan terus di negeri ini. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang secara resmi sudah dibubarkan pemerintahan Jokowi. Tapi sayangnya, tanpa disertai sanksi dan ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar keputusan tersebut. Sehingga ketika para mantan aktivis HTI atau simpatisannya dengan leluasa memanfaatkan kanal-kanal publik mengkampanyekan khilafah dan mencap NKRI sebagai togut dan kafir. Ketika ada sekelompok orang yang memakai bendera dan atribut-atribut pro-khilafah, aparat penegak hukum seperti tak berdaya. Padahal pelarangan terhadap HTI harusnya disertai dengan pelarangan terhadap propaganda khilafah. Kalau tidak, propaganda semacam ini berjalan terus dan membesar sampai tujuan utama mereka tercapai, yakni merebut kekuasaan demi tegaknya khilafah. Salah satu pesan utama film Jejak Khilafah adalah menegaskan bahwa khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah punya jejak di Nusantara. Tujuannya untuk menegaskan bahwa khilafah punya akar historis di Indonesia. Ini adalah pelintiran sejarah yang mengada-ada. Kenapa propaganda semacam ini tetap berlangsung, padahal HTI sudah dibubarkan? Rupanya pendukung khilafah dengan cerdik mengatasnamakan kampanyenya sebagai dakwah dan pengajian. Kalau pemerintahan Jokowi melarangnya, langsung dicap sebagai anti-Islam. Pendukung khilafah juga dengan cerdik memanfaatkan fasilitas demokrasi berupa kebebasan berekspresi. Dengan dalih, mereka kan hanya berwacana tentang khilafah. Bukankah dalam demokrasi ide nggak boleh dikriminalisasi, termasuk ide-ide yang menentang demokrasi? Kalau gitu, boleh dong berwacana tentang khilafah. Begitu dalih mereka. Hal lain, banyak orang terkecoh dan tersihir dengan aksi dan pawai kaum khilafah yang dari segi penampakan lahiriah terkesan tertib, bersih dari sampah, dan santun. Seakan gerakan khilafah adalah gerakan damai. Tapi disitulah persisnya jebakan dan manuver pendukung khilafah. Berlindung di balik baju dakwah dan kebebasan berekspresi untuk memuluskan kampanye dan propaganda khilafah. Padahal kalau kita jeli, propaganda khilafah itu bukan dakwah, juga bukan sekedar diskusi ide, melainkan penggalangan dan pembentukan kekuatan. Meminjam istilah dari Bung Karno, Machtforming dan Machtsanwending, pembentukan dan penggalangan kekuatan. Ini bukan lagi hanya ide, tapi sudah berpolitik. Inilah sejatinya watak propaganda dari pendukung khilafah. Penggalangan kekuatan untuk apa? Nah, kita harus mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana caranya mereka menegakkan khilafah di Indonesia? Jelas mereka tidak mau ikut pemilu. Karena bagi mereka, pemilu dan demokrasi adalah sistem yang haram karena mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Padahal, di mata mereka, kedaulatan itu mutlak milik Allah. Parlemen juga mereka tolak karena melahirkan hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. Nah, kalau cara-cara demokratis dan konstitusional diharamkan, lalu cara apa yang akan mereka gunakan? Revolusi melalui people power? Enggak juga. Dalam sejarah khilafah, enggak ada yang namanya people power. Boro-boro people power. People enggak pernah punya power dalam sistem khilafah. Lalu dengan cara apa? Nah, ketahuilah pemirsa, ada satu doktrin inti Hizbut Tahrir di seluruh dunia yang jarang diangkat dalam perbincangan publik. Padahal itu doktrin sentral mereka, yaitu Tolabun Nusroh. Arti harfiahnya, upaya mencari pertolongan. Menurut Ayik Heriansyah, mantan ketua DPD Bangka Belitung yang sekarang menjadi kader GP Ansor, doktrin Tolabun Nusroh juga merupakan ajaran sentral Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun HTI sekarang sudah dibubarkan,
doktrin tersebut masih banyak dipegang oleh para pendukung khilafah. Itulah doktrin tentang cara merebut kekuasaan yang ada dan menggantinya menjadi sistem khilafah dengan berbagai cara, termasuk melalui kudeta militer. Orang-orang Hizbut Tahrir bisa saja ngeles dengan bilang bahwa Thalabun Nusrah itu aktivitas politik, bukan kudeta militer atau al-inqilab al-askari. Ngeles semacam ini gampang dibantah. Karena Thalabun Nusrah itu ya gabungan antara aktivitas politik dan militer sekaligus dengan tujuan merebut kekuasaan. Jadi aktivitas politik dilakukan oleh pengurus partai, para tutor politik, dan juru propaganda mereka. Tugasnya mengkondisikan agar masyarakat menerima dan mendukung ide-ide khilafah. Inilah aktivitas yang kelihatan di permukaan. Namun berbarengan dengan itu, ada aktivitas yang dilakukan dalam senyap melalui sejumlah ahli strategi dan elit khusus kaum khilafah yang bertujuan merekrut dan menjalin aliansi dengan pemegang kekuasaan dan kekuatan atau namanya ahlul quwah. Misalnya militer, kepolisian, pemilik modal, dan lain-lain. Kalau pengkondisian di masyarakat dianggap siap, perwira militer dan kepolisian yang sudah terindoktrinasi dengan ideologi khilafah kemudian bergerak mengambil alih kekuasaan. Manakala yang terpapar ideologi khilafah di kalangan militer kuat dan mayoritas, maka perebutan kekuasaan bisa berlangsung secara smooth, tanpa pertumpahan darah. Tapi dalam kenyataannya, jarang pengambilan kekuasaan berlangsung secara mulus, melainkan dengan kudeta. Penting dicatat nih, kudeta adalah salah satu uslub atau cara yang dihalalkan pendukung khilafah. Dan itu bukannya tak pernah dilakukan. Pada dekade lalu, Hizbut Tahrir berulang kali mau melakukan kudeta di Timur Tengah dan Asia Tengah, namun gagal. Disinilah letak poin saya sebelumnya, bahwa propaganda khilafah bukan semata-mata adu wacana atau adu ide yang harus dilindungi atas nama demokrasi. Karena propaganda tersebut bertujuan meruntuhkan demokrasi. Propaganda tersebut dilakukan untuk menyiapkan suasana yang kondusif bagi keberhasilan perebutan kekuasaan para pendukung khilafah. Caranya bisa melalui pembinaan dan pekaderan internal, atau melalui kampanye publik dalam bentuk pengajian, tablik akbar, demo, dan sebagainya. Juga dengan membuat diskusi-diskusi daring maupun luring, memviralkan narasi-narasi yang mendukung khilafah, dan memojokkan pemerintah yang sah. Semua itu dilakukan para pendukung khilafah demi penggalangan kekuatan untuk menegakkan khilafah. Jadi omong kosong kalau gerakan khilafah adalah gerakan dakwah. Karena yang mereka lakukan adalah propaganda untuk merebut kekuasaan. Omong kosong juga kalau gerakan khilafah adalah gerakan damai. Karena dalam doktrin mereka, pengambilan kekuasaan justru bukan dilakukan dengan cara-cara demokrasi yang damai, misalnya melalui pemilu. Tapi melalui doktrin Thalabun Nusrah, yang salah satu caranya adalah kudeta. Kalau sekarang upaya merebut kekuasaan belum terjadi, itu karena pendukung khilafah belum punya kekuatan untuk melakukannya. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya.